Dan lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan di tempat yang mulia ini dengan semangat jihad yang sama, dengan semangat thalabul ilmi yang sama, walaupun dalam kondisi negara yang kritis dan juga pandemi COVID-19. Maka kita juga tidak boleh melupakan nikmat Allah yang lain, yaitu yang sering kita lupakan adalah nikmat kesehatan dan juga nikmat Islam. Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Maka agar mempersingkat waktu, kajian ini disiarkan langsung di Al Muhsinin TV dan juga radio streaming 107.8 FM. Maka agar tidak lebih banyak waktu terbuang, langsung saja ke acara intinya. Kajian fikih Islam yang akan disampaikan oleh Al Ustadz Amin Tar. Maka Ustadz, waktu dan tempat saya persilahkan. Cara tuh coba dengan terlah. Sudah ngajar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usolli al-hadith. Hadirin ikhwati iman, bapak-bapak dan ibu-ibu, serta para mujahid ilmu generasi baru, baik yang hadir di tempat ini, terutama kepada orang tua dan pimpinan kita, yang selalu memberikan motivasi, nutrisi, juga ruang untuk aktualisasi diri bagi generasi baru khususnya di Persatuan Islam, Ustadz Erwan dan jajaran Tashkil di pimpinan cabang Persatuan Islam Cangkuang serta otonomnya. Begitu pula kepada Pak Haji Opik dan reng-rengan Tashkil pimpinan jamaah di Gading Tutuka 2 beserta reng-rengan DKM yang senantiasa memiliki semangat untuk izul Islam wal muslimin, terkhusus melalui wadah Jam'iyah Persatuan Islam. Tak lupa kepada Bapak Ibu serta para mujahid ilmu generasi baru yang mengikuti kajian ini di tempat masing-masing,
melalui layanan live streaming, sementara Facebook si Gabah diistirahatkan karena memposting video kepulangan Habib Rizik Syihab, maka dianggap melanggar komunitas, standar komunitas, maka beralih dulu ke Facebook Ibnu Hajar Media. Begitu juga kepada jamaah Facebookiyah, radio streaming dan Facebook Al-Muhsinin, terutama Ikhwatu Iman yang ada di Dubai dan Malaysia, serta Ikhwatu Iman yang ada di Kalimantan dan Singapura, beserta tempat-tempat lain yang tetap setia mengikuti kajian, khususnya kajian kami dimanapun berada. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, materi kajian fikih Islam akan kita manfaatkan untuk merespon pertanyaan yang muncul dari umat, terutama kepada Dewan Hizbah, baik melalui majalah Risalah maupun melalui media-media yang lain. Di antara pertanyaan yang muncul berkenaan dengan kaifiat sholat, yaitu ketika seseorang masbuk dalam sholat berjamaah, apakah yang bersangkutan langsung mengikuti posisi imam atau mesti bersedekap dulu? Saya ulangi, ketika seseorang masbuk dalam sholat berjamaah, apakah langsung mengikuti posisi imam ataukah mesti bersedekap dulu? Itu inti pertanyaan yang diajukan. Jawaban, ketika imam sedang berdiri sedekap, maka makmum masuk shaf, langsung takbiratul ihram kemudian sedekap. Tetapi apabila imam sedang ruku, maka makmum masuk shaf, kemudian takbiratul ihram langsung ruku tanpa sedekap dulu. Begitu pula dalam gerakan lain. Ketika masuk, imam sedang sujud, maka makmum masuk shaf takbiratul ihram langsung sujud tanpa sedekap dulu. Itulah jawaban secara ringkas terhadap pertanyaan yang diajukan. Tentu bagi kita bukan sekedar jawaban yang dibutuhkan, tetapi apa dalilnya dan bagaimana meracik dalil sampai melahirkan jawaban seperti tadi bagi makmum masbuk. Jawaban tersebut merujuk kepada sejumlah dalil dan metode penetapan hukum, kurang lebih saya bagi menjadi 3. Yang pertama, dalil tentang takbiratul ihram. Sekiranya jadi pertanyaan, kenapa harus takbiratul ihram dulu? Tidak langsung ruku, misalkan ketika masuk imam sedang ruku. Nah, yang menjadi dalil kenapa mesti takbiratul ihram? Kita mengetahui Bapak Ibu bahwa yang namanya takbiratul ihram adalah gerakan memulai sholat dengan mengucapkan Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Dalil tentang kemestian takbiratul ihram antara lain sabda Nabi. Pertama, menggunakan redaksi Miftahus Sholah At-Tuhur. Pembuka sholat adalah bersuci.
Wa tahrimuha at-takbir, pengharamannya adalah takbir. Wa tahliluha at-taslim, penghalalannya adalah salam. Kenapa disebut takbiratul ihram? Karena sebelum takbir dilakukan asalnya halal. Setelah takbir, sesuatu yang asalnya halal menjadi haram. Contoh, sebelum takbiratul ihram boleh berbicara. Tapi setelah Bapak Ibu mengucapkan Allahu Akbar, perbuatan yang asalnya halal menjadi haram. Itulah wa tahrimuha at-takbir. Makan. Sebelum takbiratul ihram makan halal. Tapi setelah takbiratul ihram makan menjadi haram. Maka diharamkan bukan karena makanannya, tapi takbir itulah yang mengharamkan. Makanya sekiranya Bapak Ibu pada waktu sholat jengkol ke bawah. Sisa makan tadi ayah kacapek tong diteleg. Buru-buru piceun ngan miceuna luwak liuk gitu. Bisi jo ceprot gitu kata tangga nu keur sholat. Nah itu istilah takbiratul ihram. Nah dalam redaksi lain, misalkan dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, riwayat Imam Abdiyah Al-Maqdisi dan Imam At-Tahawi menggunakan redaksi ihram dan ihlal. Kalau yang tadi wa tahrimuha, nah dalam hadis ini dengan redaksi wa ihramuha. Wa ihramuha at-takbir wa ihlaluha at-taslim. Jadi inilah latar belakang dan landasan kenapa disebut takbiratul ihram. Miftahus sholah at-tuhur wa ihramuha at-takbir wa ihlaluha at-taslim. Ini dalam As-Sunanul Kubra di jilid 2 halaman 15 nomor hadis 2298. Kemudian Imam Abdiyah Al-Maqdisi di dalam kitabnya Al-Ahadits Al-Mukhtarah di jilid kedua halaman 342 nomor hadis 719 dan Imam At-Tahawi di dalam kitabnya Syarhu Ma'anil Athar di jilid pertama halaman 273 nomor 1634. Itulah yang pertama dalil kemestian takbiratul ihram. Sementara bentuk lain menggunakan fi'il amr. Kalau tadi pakai bentuk khobariyah, lafalnya berita, tapi maksudnya memerintah. Sementara dalam hadis ini langsung menggunakan bentuk perintah, fi'il amr, yaitu idza qumta ila sholah fakabir. Apabila kamu hendak sholat, takbirlah, bertakbirlah gitu. Sumakro matayassaro ma'aka minal Qur'an. Setelah itu bacalah Al-Quran yang ringan, yang mampu kamu baca. Itu diantara dalil yang kedua tentang takbiratul ihram. Jadi yang pertama pakai bentuk khobariyah, berita, maksudnya menyuruh. Kalau dalil yang kedua langsung pakai kata perintah, fi'il amr dengan kalimat fakabir, bertakbirlah. Bagaimana cara meraciknya? Sampai yang masbuk pun harus takbiratul ihram dulu. Nah maka cara meraciknya
Hadis yang menggunakan bentuk khobariyah maupun yang menggunakan fi'il amr, keduanya menunjukkan disyariatkan takbiratul ihram ketika memulai sholat. Nabi tidak membedakan apakah pakabir atau watahrimuha at-takbir itu bagi munfarid maupun berjamaah. Nabi tidak membedakan. Yang kedua, Nabi juga tidak membedakan apakah yang sholat berjamaahnya sejak awal atau yang ikut bergabung di tengah pelaksanaan sholat berjamaah. Nabi juga tidak mengkhususkan perintah takbiratul ihram bagi yang sholat bergabung dari awal. Maka dengan demikian perintah takbiratul ihram berlaku bagi yang sholatnya sejak awal maupun yang di tengah-tengah mulai bergabung. Itulah kira-kira cara meracik dalilnya. Kenapa orang yang masbuk saat bergabung itu mesti takbiratul ihram. Dalilnya sama yang disebut dalil umum. Itulah di antara keterangan yang menerangkan takbiratul ihram. Adapun mengangkat tangan Bapak Ibu, ketika takbir baik di takbiratul ihram maupun di takbir-takbir gerakan yang lain, termasuk saat mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka protokol syariahnya berdasarkan amal Nabi. Disebutnya bayan bil fi'li, yaitu menerangkan syariat dalam bentuk perbuatan. Misalkan diterangkan antara lain oleh Ibnu Umar dan Malik bin Al-Huwairits. Ini contoh mengangkat tangan ketika takbiratul ihram diterangkan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berkata, Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbiro fis sholah. Aku melihat Nabi memulai sholat dengan bertakbir. Farafa'a yadaihi hina yukabbiru. Beliau mengangkat kedua tangannya ketika bertakbir. Hatta yaj'alahuma hadwa mankibaihi. Hingga meletakkan kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Jadi ari ngangkat panangan teh Bapak Ibu entong kieu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi diangkat secara serius formal, bisa sejajar dengan kedua pundaknya. Dalam hadis yang lain, hatta yuhadiya bihima furu'a udunaihi. Atau bisa juga sejajar dengan kedua telinganya. Jadi bisa sebahu, bisa telinga. Yang tidak ada itu Allahu Akbar teh aya nu eta mah. Jadi Allahu Akbar dah yang abdol teh aya. Atawa ngan sakadar ngangkat tadi Bu, Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar dihandap teh aya gitu. Jadi mengangkat tangan sejajar dengan al cangkengu mah teh aya. Dengan pinggang teh aya, dengan pusar tidak ada. Tetapi itulah yang dimaksud dengan sampai di mana mengangkat. Nah ini dalil bahwa menyertai takbiratul ihram ada mengangkat tangan berdasarkan amal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
Antara lain itu riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Umar. Kemudian beliau juga sama mengangkat tangan ketika beliau akan ruku, bangkit dari ruku ketika mengucapkan sami Allah, tetapi tidak pernah Nabi melakukan demikian, yaitu mengangkat tangan ketika akan sujud. Jadi pada saat turun tidak ada lagi angkat tangan. Begitu juga bangkit dari sujud untuk duduk di antara dua sujud juga tidak ada mengangkat tangan. Jadi saya masih melihat suka ada yang begitu mau sujud angkat tangan lagi padahal tidak ada dalilnya. Itu contoh perbuatan Nabi yang langsung disaksikan. Dalam bahasa orang Gading, tenginjem celi, tenginjem panon. Tidak kata orang lain, tapi disaksikan langsung oleh Ibnu Umar. Sementara dalam bahasa Malik bin Al-Huwairis, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim, Malik bin Al-Huwairis menyatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah kana idza kabbara rafa'a yadaihi hatta yuhadiya bihima udhunaihi. Beliau apabila bertakbir mengangkat kedua tangan sehingga sejajar dengan kedua telinganya. Begitu juga apabila hendak ruku, bangkit dari ruku saat mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Inilah Bapak Ibu yang menjadi dalil kenapa makmum masbuk mesti bertakbiratul ihram dulu sambil mengangkat tangan. Itu yang pertama yang menjadi landasan dalil dan cara penetapan. Kemudian yang kedua, kenapa tidak harus berdekap dulu? Jadi sebelum mengikuti imam ada takbiratul ihram, ada mengangkat tangan, tetapi tidak sedekap. Tidak menempatkan tangan kanan di atas tangan kiri di perut. Nah, ini berdasarkan dalil, yaitu makmum diwajibkan mengikuti posisi dan gerakan imam dalam keadaan apapun. Bapak Ibu lihat, dalam gerakan itu ada yang disebut hayat, ada yang disebut kaifiat. Lihat Bapak Ibu, dalam satu rakaat itu ada hayat. Jadi hayat itu perubahan dari satu posisi menuju posisi yang lain. Misalkan qiyam berdiri, nanti ganti posisi menjadi ruku. Dari ruku bangkit lagi tegak. Kemudian setelah itu sujud. Nah ini namanya hayat. Jadi posisi demi posisi. Tiap hayat ada kaifiat. Pada saat ruku ada bacaan, mengangkat tangan. Saat bangkit ada bacaan, ada mengangkat tangan. Nah itu contohnya hayat dan kaifiat. Berarti kenapa tidak usah sedekap dulu? Karena berdasarkan dalil-dalil yang ada, makmum diwajibkan mengikuti hayat dan kaifiat
si imam. Di antara dalilnya, misalkan Nabi bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan tiada lain untuk diikuti. Fa'idha kabbaro fakabbiru. Jika imam bertakbir, bertakbirlah. Wala tukabbiru hatta yukabbiro. Jangan kalian bertakbir sebelum imam selesai bertakbir. Jadi sate acan bar mah jangan dulu bergerak. Jadi kalau dalam bahasa baris berbaris mah Bapak Ibu, kedisiplinan pasukan siap. Nah karek siap mah ngejedog. Iya mah imam belum selesai saja baru tadi Allah si makmum geus ruku. Offset. Jadi tunggulah sampai imam mengatakan bar baru bergerak. Jadi terlihat indah gerakan yang namanya berjamaah. Iya mah ongko sholat berjamaah tapi reco mahwa reco. Sorry orang Dubai. Reco itu nanti diterjemahkan. Jadi tidak rapi. Seperti yang pabalap-balap gitu. Jadi sebelum bar maka jangan dulu bergerak. Setelah bar baru bergerak. Jadi indah terlihat keserasian, keteraturan yang namanya satu kesatuan komando. Itulah fungsi imam ditegakkan. Ju'ilal imamu liyutamma bihi. Begitu. Nabi lalu menjelaskan bagaimana diikuti takbir. Takbir. Jangan dulu takbir sebelum imam selesai takbir. Wa idza raka'a farka'u. Apabila imam ruku, maka rukulah kamu. Wala tarka'u hatta yarka'a. Tidak boleh ruku sebelum ia betul-betul sudah ruku. Begitu juga idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamdu. Ketika imam mengucapkan sami Allah, entong nurutan sami Allah. Begitu imam teh sami Allahu liman hamidah, si makmum teh sami Allahu liman hamidah, atau imam jadi rabbana lakal hamdu. Nah, maka itu contoh yang disebut dengan satu kesatuan komando. Bahkan Nabi mengingatkan nanti di dalam hadis yang lain, terutama ketika Nabi sudah menjelang usia 60-61 tahun. Nabi teh bayuhyuh mah wal bayuhyuh. Sorry orang Singapura bayuhyuh. Jadi badannya mulai gemuk. Nabi mulai tua. Maka gerakan Nabi antar hayah tidak bisa cepat seperti dalam keadaan muda atau kuat. Maka perubahan antar hayah Nabi mulai lambat. Maka Nabi sering mengingatkan makmum. Termasuk pada saat bangkit Nabi tidak bisa langsung duduk dulu yang kemudian disebut duduk istirahat. Itu kejadiannya 2 atau 1 tahun sebelum Nabi wafat. Setelah Nabi gemuk, kondisi Nabi mulai udzur, mulai repot secara fisikal insani. Maka Nabi bersabda, wala tubadiruni bil qiyam wal qu'ud wala birruku wala bisujud. Janganlah kalian mendahuluiku dengan ruku, dengan sujud, dengan berdiri. Ini qad badantu, karena sesungguhnya aku sudah tua, aku mulai berat. Itu diantara dalil bahwa makmum harus mengikuti apa yang dilakukan, jangan mendahului
atau sengaja berbeda. Jika sekarang kita masuk bergabung, imam sedang ruku, lalu kita sedekap dulu, berarti tidak mengikuti gitu. Paham Bapak Ibu? Ulangi, kada palinter orang Gading mah. Jadi kalau kita ikut masbuk berjamaah, imam misalkan sedang ruku, setelah takbiratul ihram harusnya langsung ruku gitu. Jika kita sedekap dulu, berarti si makmum itu tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh imam. Nah itu diantara cara berpaham, memahami dalil ini, makmum diharuskan mengikuti posisi imam dalam keadaan apapun. Ditegaskan dalam hadis lain, antara lain yang bersumber dari Mu'ad bin Jabal, dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi bersabda, "Idza ata ahadukumus shalah." Jika seseorang di antara kalian mendatangi sholat berjamaah, wal imamu ala halin, ketika imam sedang melakukan suatu gerakan apapun di dalam sholat, fal yasna kama yasnaul imam, lakukanlah seperti, ikutilah sebagaimana yang dilakukan oleh imam. Bu, dalam redaksi lain, Nabi menggunakan bahasanya, idza thuwiba bis shalah, apabila sholat telah dilaksanakan, fala yas'a ilaiha ahadukum, janganlah seseorang berjalan dengan tergesa-gesa sholat, mendatangi sholat itu. Tentang lulumpatan bu, lamun tadi sholat sudah didirikan, ibu belum bergabung, tekedah lulumpatan, bisi tikojot. Nah walakin liyamshi wa alaihi as-sakinah wal waqor. Tapi datangilah sholat itu dengan tenang, nanti soli ma'adrokta, sedang apa imam engkau dapat ikuti. Waqdi masabakoka, nanti yang terlewat engkau lengkapi setelah imam selesai. Bapak saya mau nanya, kalau bapak ibu sholat ikut di awal berjamaah kan 27 derajat. Kalau sekarang masbuk, apalagi begitu masuk sholat berjamaah tinggal salam. Apakah dikorting derajatnya? Karena ibu mah terlambat, dari 27 derajat tinggal sederajat, dak tinggalin tinggal salah. Halo? Tidak. Kernaon atur rusuha? Karena padilahnya itu tidak berkurang. Maka jangan sampai kita tergesa-gesa. Oke bu? Nah, apalagi berdasarkan hadis ini, begitu datang imam sedang sujud, kan mau dihitung satu rakaat tuh, kernaun antep pedang kege cengkat deui. Da rugi atuh cenah ustad, ibu ikut sujud, kermah tadi rurusuhan tidak akan dihitung satu rakaat, jeung kan bakal balik deui nangtung, antep nggak boleh. Jadi sengaja kita menunggu imam nangtung. Imam berdiri kita sengaja tidak boleh. Maka ikuti kata Nabi dengan bahasa soli ma'adrokta waqdi ma sabakoka. Dalam redaksi lain, fama adroktum fasollu wa ma fatakum fa'atimu. Jadi tidak boleh kita nunggu dulu. Bu ya, jadi begitu sedang sujud ikuti. Apapun yang sedang dilakukan ikuti. Jadi jangan dulu menunggu.
Karena tadi baeda mau dihitung sarokaat antep si imam asna hudang sorangan gak boleh. Supaya apa? Supaya kita segera tercatat berjamaah. Walaupun tidak dihitung 1 rakaat, tapi fadilah berjamaah sudah didapat. Itulah yang dimaksud Pama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Inilah di antara lain ditegaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Setelah mencermati hadis-hadis yang tadi, ulama Dewan Hizbah juga perlu mencantumkan antara lain penjelasan Al-Hafidh ini. Wastudilla bihadal hadithi ala husuli fadilatil jamaah bi idraki juz'in minas sholah. Dengan hadis ini diambil dalil akan tercapainya keutamaan berjamaah dengan sebab mendapatkan bagian dari sholat itu walaupun hanya mendapatkan duduk akhir. Sebelum salam, duduk akhir tahiyat akhir imam didapat, maka sudah tercatat berjamaah dan mendapatkan fadilah. Jadi jangan menunggu, tapi segera bergabung. Nah, itulah Bapak Ibu kurang lebih dalil kenapa tidak ada syariat harus sedekap dulu. Tetapi langsung mengikuti posisi imam karena hadis-hadis inilah yang menunjukkan makmum disyariatkan untuk langsung mengikuti apa yang sedang dilakukan imam agar tercapai keutamaan berjamaah. Pada hadis-hadis itu tidak terdapat dalil yang menunjukkan makmum masbuk untuk bersedekap dulu. Inilah alasan yang kedua. Kenapa tidak ada syariat sedekap untuk masbuk? Sekiranya posisi imam waktu ruku atau hayat seterusnya sampai sujud. Yang terakhir, karena sudah jam 10. Alasan yang ketiga. Kenapa tidak disyariatkan sedekap dulu? Ada anggapan Bapak Ibu di sebagian masyarakat kita bahwa berdekap ini paket dari takbiratul ihram. Saya ulangi. Ada anggapan di sebagian masyarakat kita bahwa berdekap itu paket dari takbiratul ihram. Padahal sejatinya Bapak Ibu, berdekap bukan bagian dari takbiratul ihram. Sekali lagi ya. Berdekap bukan bagian dari takbiratul ihram. Jadi sanes paket. Maka kenapa tidak harus sedekap dulu kalau takbiratul ihram harus? Karena dalilnya jelas takbiratul ihram ada, sementara berdekap tidak ada yang menyebutkan bagian dari takbiratul ihram. Di antara dalil yang menguatkan selain tentang takbiratul ihram dan mengangkat tangan, ada hadis lain yang menjelaskan sedekap bukan bagian dari takbiratul ihram, bukan paket. Berdiri sendiri, terpisah. Misalkan dalil yang disampaikan oleh Wa'il bin Hujr. Kata Wa'il bin Hujr,
bahwa ia melihat Nabi. Rafa'a yadaihi hina dakhala fis shalah. Nabi mengangkat kedua tangannya ketika memulai sholat, kabbaro dan bertakbir. Maka di sini wasopa hamamun khiyala udunaihi. Hamam sebagai rawi menjelaskan sampai mana Nabi mengangkat kedua tangannya, yaitu Nabi mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua telinganya. Summa iltahapa bisaubihi. Summa tahapa bisaubihi. Kemudian beliau melipat dua lengan bajunya. Kata Ustadz Abdullah di dalam majalah Iber atau dalam tulisan lain, Nabi waktu itu sholatnya pakai mantel. Jadi setelah Nabi mengangkat kedua tangannya, Nabi melipatkan mantelnya. Mungkin kata Ustadz Abdullah waktu itu cuaca sangat dingin. Dimungkinkan sholatnya sholat subuh atau sholatnya sholat isya. Baru setelah melipat, Bapak Ibu, melipat mantel, summa wado'a yadahul yumna ala yusro. Setelah itu baru Nabi berdekap. Dengan adanya pemisahan antara takbiratul ihram dengan melipat mantel, menunjukkan bahwa sedekap bukan bagian dari takbiratul ihram. Karena ternyata dijeda, dipisah. Itulah diantara contoh dalilnya antara takbiratul ihram dengan sedekap terpisah, bukan satu paket. Maka kemudian falama aroda an yarka'a, ketika beliau akan ruku, akhroja yadaihi minasaubi, Nabi mengeluarkan tangan dari mantelnya. Jadi tidak dimasukkan lengan kieu, dikita wungkul mun bahasa urang mah gitu Bu. Tadi dilebetkeun karena tangan, berarti pada saat akan angkat tangan berarti kan muka deui gitu. Angkat tangan barulah kemudian takbir, kemudian ruku. Nah itu diantara contoh dalil yang menyatakan bahwa takbiratul ihram terpisah dengan sedekap alias bukan paket. Jadi tidak berlebihan Bapak Ibu. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah setelah takbiratul ihram menempatkan tangan kanan di atas tangan kiri, ada jeda terpisah. Ini menunjukkan bahwa meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri bukan bagian dari takbiratul ihram, melainkan bagian dari hayat yang disebut qiyam atau berdiri. Berarti pertanyaannya Ibu, kalau sekarang Ibu masbuk, Bapak masbuk, setelah takbiratul ihram terus sedekap, dalilnya apa? Maka karena kaifiat ibadah itu adalah syariat, maka tidak boleh kita melakukan satu gerakan di dalam sholat tanpa dalil. Gagaro wae kada aya dalil. Paling gagarona 100 kali. Kapan cek madhab Syafi'iyah mah lebih dari 3 kali gerakan batal. Komo ibu mah gerakana mareman kompor. Begitu pas Allahu Akbar, aduh cenah kompor gitu. Lumpat kan? Teu di pareman teu husyu. Di pareman salat kaganggu. Paling 1 kilometer ka dapurna teh gitu.
Nah, lantaran dapurna di luar bakat ku beunghar gitu. Nah, itu di antara contoh. Jadi tiap gerakan di sholat itu semuanya bagian ibadah. Sebab setelah takbiratul ihram haram. Yang asalnya gagaro boleh. Luwak liuk boleh. Begitu setelah takbiratul ihram semuanya menjadi syariat. Maka tidak boleh melakukan kecuali ada dalil. Nah gitu Bapak Ibu. Jadi kalau atel kumaha tus nasa? Halo? Upami ibu nuju sholat atel ayam murang kali panggaro kenjang gitu. Jadi supaya atel na kagaro sholatna teu kaganggu. Piraku ngariripuh gitu. Boleh Bu? Boleh. Tapi tong kaganggu husu tiasa. Kan dia Bu. Begitu pas atel digaro. Jadi anteng ngagaro. Aduh cenah itu kunaonnya gitu. Buah-buah cenah itu kucucunguk gitu. Begitu inget ke sholat. Itu tersugi kemananya patihanya gitu. Nah itu bisa mengganggu. Selama tidak mengganggu kehusuan, hayat dan bacaan silahkan. Tapi buru-buru kembali ke laptop. Entong kaantengkeun seperti ibu. Begitu sebelum sholat hilang sesuatu tidak ingat. Tapi begitu Allahu Akbar jolbrai. Tadi mah tidak ketemu di mana nyimpen eta teh. Begitu pas sholat oh nya cenah. Di dieu gitu. Begitu beres sholat hilap deui. Nah ini sekali lagi di antara betapa keapikan dalam urusan sholat. Kenapa ini ditanyakan? Yang bertanya memang sangat apik. Jangan sampai sudah ikhlas tapi sholatnya ditolak karena tidak sesuai dengan syariat, kaifiat Nabi. Oleh karena itulah Bapak Ibu, tidak berlebihan sekiranya para guru kita di Dewan Hizbah, baik melalui majalah risalah di rubrik Istifta, maupun melalui buku Ikhtisar, volume 2, 10 masalah sholat plus cadar, dan saya yakin buku kedua ini tos hatam kan Bapak Ibu di Gading Tutuka. Lah ada, cuman 40 halaman jeung buku saku. Ku Bapak Ibu mah coel sambal ditambul macan age bari peureum. Nah, jadi inilah kesimpulan. Ini kesimpulan resmi Persis ya. Jadi kajian fikih Islam rasa Persis. 1. Ketika imam sedang berdiri sedekap, maka makmum masbuk masuk saf. Langsung takbiratul ihram kemudian sedekap. 2. Apabila imam sedang ruku, maka makmum masbuk masuk saf, kemudian takbiratul ihram langsung ruku tanpa sedekap. Begitu pula dalam gerakan yang lainnya mengikuti posisi imam. Seperti sedang sujud langsung ikut sujud setelah takbiratul ihram. Ketika duduk di antara dua sujud langsung duduk di antara dua sujud. Begitu juga saat imam tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir, setelah takbiratul ihram langsung duduk tasyahud, tidak dulu berdekap. Yang terakhir, kalau lupa, ibu, bapak, kenapa harus bergabung dulu di saf? Boleh tidak bakatku sumangat bapak ibu, langsung rukuna di lawang pantau. Karena takut tertinggal, begitu masuk sudah sujud, maka bapak dan ibu itu di gerbang pintu masjid sujud. Engketo sujud, lempang bari sujud gitu. Tanpa pesing. Pesing unur-unur mah kagigir gitu kan. Nah,
Maka perbuatan ini pernah dilakukan oleh sahabat. Karena begitu semangatnya khawatir tertinggal sampai ikut ruku padahal posisi belum bergabung di saf, maka rukunya di belakang saf di pintu. Jadi ruku di pintu, Bu. Setelah itu berjalan sambil ruku. Itulah yang dilakukan oleh Abu Bakr. Selesai sholat, lalu Nabi bertanya, siapa yang tadi terdengar napas terengah-engah, ruku di belakang saf dan berjalan sambil ruku? Maka Abu Bakr menyatakan, ana ya Rasulullah, saya. Maka kata Nabi, zadakallahu hirson. Semangat untuk mendapat fadilah berjamaahnya. Semoga Allah tambah. Wala ta'ud, jangan kau ulangi. Tong sakali kakli deui. Jadi semangatnya harus dipelihara, terus dipupuk. Tapi cara demikian itu tidak boleh engkau ulangi. Ibu? Nah, maka dalam hadis lain. Ini kasihan bagi kaum muslimin terutama di rest area Bapak Ibu. Jadi contoh terbaik semangat sholat ilmu belum merata mah di rest area. Banyak yang sholat sendirian di belakang saf. Padahal sholat sendirian di belakang saf bisa sampai tidak sah. Seperti Nabi menyatakan terhadap wabiso. Man sholat munfaridan khalfa soffi payu idi sholata. Barang siapa yang sholat sendirian di belakang saf harus diulangi. Diurangkan te arapal. Makanya yang mengerti harus bergerak. Contoh. Begitu kita tahu di belakang ada sendirian, kita yang mundur. Maka yang depan merapatkan saf bergerak. Atau sekiranya kita yang di belakang sendiriannya, kita yang noel. Nah, maka pengetahuan sholat penting merata karena di lapangan suka terjadi perkara yang lucu. Begitu kita ke belakang, Bu, karena kasihan, dia mundur. Jadi orang mundur, milu mundur. Atau kita noel, cicing wae. Kurang tuh cicing. Itu rest area percontohan semangat sholat tapi ilmu belum merata. Maka dalam prakteknya itu tidak matching. Ada lagi Bu yang lucu Bu. Ini bukan kata orang. Karena dia sendirian. Yang tadi kasusna orang mundur kalakah milu mundur. Ada lagi yang lucu kita mundur mahina ngagajel ngasup kana saf. Jadi kita mundur mau menemani dia malah ngesian saf. Jadi orang sorangan. Tungtungna sholat beres pabetot-betot gitu kan. Nah ini contoh Pak. Jadi seperti yang sudah biasa sholat ini seperti yang sepele. Tetapi berdampak sampai tidak sah sholat. Maka inilah pentingnya ilmu. Rata keilmuan di jamaah baru terasa nikmat yang namanya sholat berjamaah. Kalau tidak merata pengetahuan, maka dalam praktek sering terjadi ada kejadian yang seperti itu. Maka contoh rest area itu bahan perenungan. Betapa persoalan fikih Islam tak boleh bosan untuk terus diperkenalkan. Karena faktanya masih banyak kaum muslimin yang tidak tahu sholat berdasarkan ilmu. Sama seperti urusan toharoh atau wudhu yang belum paham bagaimana wudhu yang benar menurut Nabi. Bapak Ibu, demikianlah kajian edisi spesial Fikih Islam Rasa Persis. Untuk merespon pertanyaan yang diajukan yang telah masuk kepada Dewan Hizbah. Dan kembali muncul disampaikan kepada kami. Mudah-mudahan
dengan keterangan-keterangan ini, kita yang sudah benar sholatnya tidak pernah bosan untuk mengevaluasi agar kebenarannya ini terus terawat. Bagi ikhwatu iman kaum muslimin yang belum benar, maka tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki setelah mendapatkan ilmu, karena begitu juga sahabat mendapatkan ilmu sholat tidak merata semuanya tahu, tetapi ada tahapan-tahapan. Maka dengan cara demikian mudah-mudahan kita tercatat sebagai orang-orang yang memiliki semangat untuk menetapkan diri sesuai ketentuan Allah dan Rasul sebagaimana diperintah di dalam Al-Quran yang tadi saya bacakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, maka berpegang teguh terhadap hablullah menjadi jaminan akan kekuatan umat Islam karena berada pada saf yang sama, tidak berbeda dan menyalahi ketentuan Allah dan Rasulnya. Sebelum saya tutup, sekiranya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, baik Bapak Ibu yang hadir di sini atau Bapak Ibu yang mengikuti kajian ini di tempat masing-masing melalui channel Al Muhsinin, silahkan dicantumkan di kolom komentar. Begitu juga di Facebook Ibnu Hajar Media sekiranya ada yang ingin ditanyakan. Sebelum pertanyaan mencapai 1000, kajiannya tidak bubar. Kenapa? Tenang, karena banyak anak muda yang akan jawab, saya mau pamit. Demikian yang bisa disampaikan, dipersilahkan kalau ada di sini. Oke. Oke, tiket pertama oleh yang depan berhadiah gelas. Pakai mic biar masuk di TV One. Cik. Itu mic live streaming ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz dari Radio Komunitas Al Muhsinin FM. Perkenalkan saya Ismail Rahman Romadoni Ustaz. Ada 3 hal mungkin yang ingin dipertanyakan Ustaz. Pertama, satu pertanyaan isinya 3. ya itu. Siap. Pertama, sunnah menunggu jamaah ketika kita hendak sholat Ustaz. Sebab umumnya ada sebagian dari kalangan kita itu tergesa-gesa Ustaz. Termasuk imamnya yang biasa dia menjadi imam, kemudian langsung melaksanakan sholat dengan jamaah seadanya. Khawatir katanya kalau tidak langsung itu masuk kategori lalai dalam melaksanakan sholat. Itu sebetulnya sunnahnya seperti apa? Ya? Kemudian yang kedua Ustaz, masih banyak perselisihan di antara kita terkait misalkan saf pertama itu penuh Ustaz dan membentuk saf yang kedua. Posisinya itu apakah saf kedua mulai dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri atau di tengah Ustaz ya. Dan yang terakhir tentang ini juga ikhtilaf Ustaz ya, kaitan dengan bermakmum kepada yang masbuk. Sehingga ada di kalangan kita apakah mengangkat imam lagi atau sholat sendiri-sendiri. Terima kasih Ustaz. Sebentar yang ketiganya. Ketika misalkan kita masbuk Ustaz, apakah mengangkat imam lagi atau sholat sendiri-sendiri seperti itu. Ini ada titipan Ustaz dari pendengar, dibacakan aja Ustaz. Ya sebentar, yang 3 saya catat dulu. Di borongnya. Ya silakan titipan. Kurang lebih pertanyaannya sama dengan yang ketiga Ustaz. Ini dari Dix Ruzain. Bismillah, terima kasih Al Muhsinin. Ustaz mau izin bertanya, bagaimana ketika kita berjamaah masbuk bersama, apakah harus mengambil imam lagi? Dalilnya mohon untuk dijelaskan Ustaz. Jadi penegasan saja ya. Ya. Demikian Ustaz, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini ada yang sudah masuk dari ibu-ibu, pertanyaannya 1 tapi isinya 3. Luar biasa, ini jamaah Al-Kafah ini pertanyaannya sedikit tapi isinya yang panjang. Tapi semuanya terkait. 1, bolehkah memajang foto di dinding? 2, bagaimana maksud hadis tentang larangan memajang gambar atau makhluk bernyawa? Yang ketiga, betulkah memajang foto membuat jin suka? Tergantung foto lamun gelis manya bisa gitu. Ay goreng patut makalakah kabur jin oge. Oke, saya jawab dulu sambil nanti ditampung karena ini cukup panjang. Yang pertama, siapa yang punya kewenangan memulai sholat berjamaah? Di kita problemnya itu ketika tidak ada imam rawatib. Jadi imam rawatib itu imam yang matuhlah yang punya hak menentukan kapan dimulai. Bukan jamaah yang menentukan. Imam teh gancang teuing. Imam teh terbukan, imamlah yang menentukan. Yang bingung itu pada saat masjid tidak punya imam matuh. Komati heula padorong-dorong. Mangga gitu. Terutama di sholat maghrib kan terbatas waktuna padorong-dorong nepi ka isya. Nah jadi sekali lagi, yang menentukan kapan sholat berjamaah itu dimulai adalah imam. Termasuk qomatnya. Apakah mau disuruh berdiri dulu terus qomat? Atau ketika masih duduk terus qomat, nggak ada soal. Karena yang menentukan kapan qomatnya imam. Di kita muqomit sok hideng. Nah sekali lagi, yang menentukan bukan lambat atau cepatnya, tetapi tergantung imam rawatib. Maka muqomit tukang qomat jangan dulu qomat sebelum kepastian siapa imam. Ini problem kenapa harus ditetapkan ada imamatuh setiap masjid. Karena berwenang menentukan. Saya ambil contoh kasus. Begitu maghrib kejadiannya, solu qoblal maghrib. Silahkan sarolat heula sebelum maghrib. Tapi bukan rawatib. Itu sambil menunggu saat jamaah komplit. Tapi pada saat jamaah sudah komplit, tak usah dulu sholat qobla maghrib, langsung saja qomat. Maka kata Nabi, sekiranya Anda ingin qobla maghrib, maka ambil tempat selasar kalau di kita mah. Tongah halangan nu bade berjamaah. Maka Nabi sholat dengan para sahabat. Sahabat yang sedang sholat ditinggalkan. Apalagi maghrib waktunya samporet, waktunya terbatas. Maka biarkan yang sholat setelah itu masbuk. Itu sekali lagi perlunya kewenangan imam untuk memulai. Bahkan boleh meninggalkan. Sekiranya sudah mepet. Waktu dia sholat sunat dulu, maka lanjut. Makmum yang bersangkutan masbuk. Itu contoh kasusnya. Begitu ya. Jadi tolong diperhatikan kenapa di Persis khususnya setiap masjid itu qoyimnya jelas. Paling tidak ada PJ yang menentukan nanti qoyim sampai marbotnya. Karena itu intinya. Bukan sekedar kebersihannya. Tapi benar dalam pelaksanaan ibadah. Kemudian yang kedua, saf kedua atau ketiga, apakah posisinya harus di kanan, di kiri, atau di tengah? Lihat Nabi bersabda, wasitul imama. Tempatkanlah imam di tengah-tengah. Sabda Nabi ini tidak hanya berlaku bagi saf yang pertama. Maka berlaku mau saf kedua, ketiga, dan 100, posisi saf itu adalah imam yang harus di tengah. Berarti kalau di kanan membuat saf baru, imamnya di tengah.
Kalau membuat saf baru posisinya di kiri berarti itu di tengah imamnya. Itu melanggar. Berarti saf kedua dan seterusnya sampai saf 1000 penuhi dulu posisinya di tengah baru melebar ke kanan ke kiri. Bukan dari kanan melebar ke kiri atau sebaliknya. Itu dalilnya wasitul imamah. Tempatkanlah posisi imam di tengah-tengah makmum. Mau saf yang manapun. Begitu. Itu hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang ketiga termasuk nomor 4 pertanyaannya sama. Jadi bagi makmum masbuk bila lebih dari seorang. Lebih utama untuk berjamaah lanjutan. Saya ulangi. Bagi makmum masbuk lebih dari seorang, maka lebih utama untuk berjamaah saat melanjutkan. Apa dalilnya? Dalilnya Nabi dan Al-Mughirah bin Syu'bah. Pada saat kejadian perang Tabuk sholat subuh. Nabi ditemani oleh Al-Mughirah bin Syu'bah memisahkan diri dari rombongan untuk qadha hajat. Maka rombongan yang lebih dulu berjalan masuk waktu subuh, sholat diimami oleh Abdurrahman bin Auf. Maka Pak Adrokna, kata Al-Mughirah bin Syu'bah, kami dapat menyusul rombongan qad shollu. Mereka telah melaksanakan sholat. Yusolli bihimul Abdurrahman bin Auf. Diimami oleh Abdurrahman bin Auf. Waktu itu mereka telah selesai 1 rakaat. Ketika datang Nabi dan Mughirah bergabung di rakaat kedua. Falamma sallama Abdurrahman bin Auf. Ketika Abdurrahman bin Auf salam. Makmum ikut salam. Maka oman nabiyu faqumtu ma'ahu. Maka Nabi berdiri dan aku pun mengikuti berdiri bersama beliau. Fasolaina rok'atallati sabakotna. Maka kami menyempurnakan rokaat yang tertinggal. Itulah dalil makmum masbuk jika lebih dari seorang maka lebih baik berjamaah. Ustaz, bagaimana kalau tadi karena yang tertinggal misah jauh kan? Yang satu di sana, yang satu di sini misalkan. Maka sekiranya memungkinkan bersatu, kenapa tidak? Tapi karena tidak mungkin bersatu, lakukan sendiri-sendiri, maka hukumnya sah. Itulah kenapa lebih utama untuk berjamaah. Begitu, di antara dalilnya itu hadis riwayat Imam Muslim. Di antaranya. Kejadiannya sholat subuh di peristiwa perang Tabuk. Oke, kemudian sekarang masuk bab foto. Pertama, bolehkah memajang foto di dinding? Bukan masalah bolehnya, mau apa? Gitu Pak. Al aslu pil potoi al menangu. Sekiranya fotonya itu memang tidak menunjukkan keharaman. Itu pertama, jadi asalnya boleh. Maka menjadi tidak boleh sekiranya fotonya memang terlarang. Misalkan memajang foto yang membuka aurat. Sementara dimungkinkan dilihat oleh orang lain yang bertamu. Berarti menjadi terlarang karena jenis fotonya.
Ari kitu mah foto ibu, foto bapak misalkan di kamar dan mungkin aya tamu misalkan. Maka boleh, itulah kembali al aslu fil asya al ibaha. Pokok hukum perkara keduniaan hukumnya boleh. 2, berkenaan dengan foto yang bisa mengganggu. Termasuk lukisan dalam baju dipakai sholat. Contoh baju nate cetakan koran. Begitu kalau maca, pikiran rakyat dan Tempo, enak dibaca dan perlu gitu pan macaran terjadi gitu. Nah maka ini pernah terjadi lukisan di dinding. Yaitu berbentuk desain di hordeng. Maka ketika Nabi sholat, Nabi merasa terganggu. Selesai sholat, ya Aisyah singkirkan. Jadi bukan lukisannya, tapi mengganggunya. Itu contoh yang kedua. Jadi yang satu tadi objek gambarnya adalah terlarang. Yang kedua objeknya tidak terlarang, tapi mengganggu. Itu tidak boleh. Nah, adapun hadis yang berkenaan dengan larangan memajang gambar makhluk bernyawa. Misalkan binatang, monyet, atau gambar manusia. Maka hadis yang dimaksud bukan larangan semata-mata karena urusan gambarnya. Tapi dikhawatirkan itu menjadi perantara. Kalau orang dikhawatirkan kukulutus individu. You know kukulutus individu? Kultus individu untuk makhluk yang bernyawa misalkan binatang dikhawatirkan menjadi sesembahan. Terutama sapi. Contoh oleh India, kaum Hindu disembah. Itu yang dimaksud. Jadi bukan semata-mata dilarang menggambarnya. Tapi menjadi perantara untuk kemaksiatan, kemusyrikan. Itulah yang dimaksud larangan. Maka apa dalil yang menguatkan? Nanti Allah di hari kiamat akan menyuruh kepada sang pelukis untuk memberikan nyawa. Nah maka disinilah pelajaran penting gambar-gambar ini di zaman Nabi Nuh asalnya. Jadi murid-murid Nabi Nuh itu orang-orang soleh. Generasi awal tujuannya baik supaya orang mengenang jasa-jasanya. Diduplikasi nilai keteladanan maka diarcakan. Patung orang soleh itu dimonumenkan. Itulah generasi awal tujuannya tahu untuk menjadi inspirasi untuk keteladanan. Tapi lahirlah generasi baru tidak tahu asal muasal dibuat monumen oleh generasi baru kemudian dipuja-puja. Maka menjadi perantara kemusyrikan, maka dilaranglah menggambar karena menjadi alat untuk kemunkaran. Itulah sababul kurunyung, larangan menggambar makhluk yang bernyawa. Begitulah Bapak Ibu. Yang terakhir, betulkah memajang foto membuat jin suka? Saya mau nanya dulu, coba ke tim Sigaba ada WhatsApp di jin tidak gitu. Ini tidak ada dalilnya sekiranya secara letterlek menyebut bahwa jin akan suka. Sorry bu, jin oge boga karesep. Punya selera, kata siapa jin teh boga selera. Lamun pengertiannya demikian berarti foto siapapun maka jin akan suka. Sorry. Cek jin teh, sorry bro. Aku tak semurah yang engkau duga gitu. Oh atuh jin teh gaduh selera tinggi. Maka tidak benar sekiranya dinyatakan jin suka terhadap foto yang dipajang sehingga dilarang. Belum kami temukan dalil yang seperti ini. Saya kira demikian. Terakhir sebelum ditutup di
Oh, silakan. Tapi bukan titipan sekarang ya. Saya Iwan dari PJ Persis Gading Tutuka 2. Siap. Ada dua pertanyaan. Pir Bumi. Pribumi asli. Yang pertama, ketika kita bermasbuk, ya kita masbuk, kemudian banyak keterangan atau para ulama atau ustadz kalau dilihat dari kajian-kajiannya selalu mengacu kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yaitu kalau nggak salah man adroka ruku adroka rokaah, barang siapa yang man adroka ruku adroka rokaah, barang siapa yang mendapatkan ruku bersama imam maka ia mendapatkan 1 rakaat. Yang menjadi pertanyaan saya itu kapan kita menghitung atau ketinggalan rakaat dalam sholat. Ya. Tuh. Yang kedua, ketika kita bersafar kemudian kita melaksanakan salat Jumat, kita mau menjama asar, apakah pelaksanaannya dilakukan setelah kita langsung kita mundur ke belakang, kita menjama asar, atau kita bereskan dulu zikir kemudian salat sunat pada Jumat ya, kemudian kita menjama asar. Untuk musafir ya? Ya, untuk ya. lagi safar. Gitu. Ya, yang terima pertama kasih. Sekiranya yang dimaksud dengan hadis riwayat dari Imam Abu Daud, sampai hari ini saya belum menemukan dengan redaksi yang seperti itu. Man adroka ruku'an faqad adroka rok'ata. Tetapi yang ditemukan hadisnya itu, yaitu waman adroka rok'ata faqad adroka sholata. Bukan man adroka ruku'an, tapi man adroka rok'ata faqad adroka sholata. Maka ini yang pernah saya sampaikan dalam kajian di mana di Cianjur kalau tidak salah. Saya mendapatkan hadis ini sejak SD. Yang man adroka ruku'an faqad adroka rok'ata. Dulu di buku Fikih Islam Sulaiman Rashid. Nah, setelah kami cek ulang, ternyata tidak pernah ditemukan dengan redaksi yang seperti itu. Maka dimungkinkan itu adalah kesalahan penulisan. Karena yang ada adalah man adroka rok'ata faqad adroka sholata. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat maka dia sudah mendapatkan sholat. Itu diantara catatan tentang riwayat. Sekarang pertanyaannya, bagaimana ukuran 1 rakaat? Tadi di dalam hadis yang saya bacakan, Nabi memberikan batasan yang namanya rakaat itu, yaitu idza kumta ila sholah fakabir, sumakro, terus sampai kepada pasjud, wala tasjudu hatta tatma'ina jalisan, hatta tatma'ina sujudan, fal yajlis hatta tatma'ina jalisan. Berarti yang namanya 1 rakaat itu diawali dengan baca Al-Fatihah, diakhiri dalam 1 rakaat itu dengan sujud yang kedua. Apabila orang tertinggal bismillah saja sudah tertinggal rakaat. Sebab surat Al-Fatihah jumlah ayatnya 7. Tertinggal bismillah berarti 6. Tidak ada surat Al-Fatihah 6 ayat. Itulah ukuran untuk kapan masbuk dan kapan tidak. Ukuran rakaat menjadi penting. Hadis yang tadi riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, yang Abu Daud itu salah. Kemudian sekarang untuk musafir hari Jumat. Saya ulangi penegasan ini. Tidak ada syariat jama.
bagi musafir sholat Jumat dengan asar. Saya ulangi, tidak ada syariat jamak bagi musafir sholat Jumat dengan asar. Berarti saat kita safar mau memilih Jumatan, begitu selesai sholat Jumat seperti biasa berlaku ketentuan, yaitu ada wiridan dulu, ada sholat ba'da Jumat. Setelah itu qomat. Kemudian sholat asar boleh. Jadi yang tidak ada adalah syariat jamak. Tetapi sholat asar waktu duhur di hari Jumat itu boleh. Bukan dijamakkan. Maka robah niatna. Entong niat jamak karena tidak ada syariatnya. Yang kedua boleh terjeda dengan syariat Jumat jangan terganggu. Itu sekali lagi kalau musafir mau pilih Jumatan. Yang kedua musafir mau pilih lohoran. Maka kalau sekiranya mau ngambil lohor, rusoh dia tidak Jumat, maka diganti dengan duhur seperti biasa. Ada jamak takdim duhur asar di qashar. Paham ya? Jadi sekali lagi kalau mau mengambil Jumatan tidak ada jamak. Maka dipisah antara sholat Jumat dengan asar. Sekiranya mau mengambil lohoran, maka seperti biasa ada jamak qashar untuk musafir. Itu ngambil rukhsah. Begitu Kang kira-kira untuk pertanyaan dua yang terakhir. Saya kira sudah cukup. Ada terakhir asli. Oke, diwakili oleh perempuan. Pakai mic karena masuk di Metro Bismillah. TV. Bismillah. Ya. Bismillah Ustadz, berkaitan dengan tadi yang foto, saya mau nanyain tentang ain, Ustadz, penyakit ain. Apakah yang memajang foto anak itu sebenarnya betul ada penyakit ain, Ustadz? Ya. Jadi larangan, apakah boleh gitu memajang foto anak berkaitan yang tadi dengan penyakit ain? Karena kan kalau memajang foto anak itu kayak dipuji-puji gitu, lucu. Ya. Apa sih? Katanya menjadikan anak rewel atau penyakit yang nggak ada sebabnya karena penyakit ain tadi kayak gitu. Ya. Terima kasih. Jadi lihat, penyakit ain ada. Yang disebut dengan penyakit ain itu berasal dari sifat hasud, iri, dengki. Tetapi tidak bisa setiap orang melakukan ain. Saya ulangi, penyakit ain itu ada. Ain berasal dari sifat hasud, dengki. Tetapi tidak setiap orang bisa menimbulkan penyakit ain. Makanya di zaman Nabi, penyakit ain ini hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu. Kalau di kita seperti hipnotis tapi berdampak pada fisik, misalkan jadi hitam. Sekali lagi, itu siapa pelaku ain tidak bisa setiap orang. Ain bisa menjadi keahlian seseorang. Tetapi lewat foto tidak pernah ada kejadiannya. Saya ulangi, tetapi lewat foto tidak pernah ada kejadiannya di zaman Nabi gitu. Kalau sekarang ada anggapan itu baru kemungkinan bukan kepastian. Sekiranya ada dipastikan bisa jadi, kan kita sudah lindungi anak kita. Dengan ruqyah apa? U'iduhuma bi kalimatillahi tammah min syarri syaitoni wahama wa min aini lama. Maka doa itu sebetulnya termasuk ruqyah untuk kejadian di masa depan bagi anak.
Hanya kita tidak tahu pada saat mendoakan min aini lamah disangka apa ain teh, padahal penyakit yang ditimbulkan. Insya Allah anak ahli pengajian yang didoakan tidak akan terkena. Maka sugestilah yang dikhawatirkan kenanya. Jadi itu baru dugaan, bukan kepastian. Begitu teh? Ya. Jadi nggak apa-apa, yang penting niatnya mau apa. Contoh, sekarang ibu melahirkan anak, dipajang di Facebook, tujuannya apa? Untuk didoakan. Misalkan sekarang ada ayen satu yang memberikan ayen anu ngadoakeun 1000 follower, kuat keneh mana coba. Nah, jadi tergantung niat. Niat baik, maka insya Allah dilindungi. Tapi kalau kita untuk gagah-gagahan mah, walaupun terkena ayen ulah eta mah bisi sombong gitu. Itu maksudnya. Jadi ayennya ayen sombong no eta mah. Begitu teh? Ya. Saya kira demikian. Terakhir asli. Oke, terakhir asli ditutup oleh kepala suku. Mengulang pertanyaan bulan lalu, Ustaz. Ya. Mengulang pertanyaan bulan lalu, Ustaz, mengenai tanggal 9 Desember, Ustaz. Ya. Itu saja, karena memang dari PD belum ada bagi informasi. kabupaten mah pesta demokrasi ya? Ya, 9 Desember ya? Pilbub ya. Oh iya ya. Terima kasih. Begini lihat. Jadi saya akan tegaskan kembali, dimanapun pertanyaan ini pasti akan saya sebutkan. Pertama, khusus bagi Jamiah Persis. Sudah ada buku panduan siasah syar'iyah. Sejak zaman Ustadz Siddiq Amin sampai hari ini tidak pernah dimansuh, tidak pernah direvisi, tidak pernah dibatalkan tentang kriteria pemimpin. Selama ada laki-laki yang mampu, maka dahulukan laki-laki. Itu sekali lagi keputusan resmi di Jamiah Persis, di panduan siasah syariah yang dikeluarkan oleh PP. Bahkan jauh sebelumnya ada dalam panduan hidup berjamaah. Itu langsung apalagi oleh Ustadz Siddiq Amin dan kawan-kawan sama. Selama ada laki-laki, maka syariat merekomendasikan didahulukan laki-laki. Kemudian Dewan Hizbah dalam sidang membicarakan kepemimpinan tentang perempuan, walaupun konteksnya adalah presiden, maka berlaku sampai jenjang kepemimpinan ke bawah, maka keputusannya sama. Berdasarkan hadis Nabi, lan yufliha qaumun wallau amrohum imro'atan. Tidak akan berjaya satu kaum yang menyerahkan urusan kebijakan masyarakat, urusan publik kepada seorang perempuan. Ini hadisnya sahih. Saya lebih percaya hadis daripada analisa politikus. Oke. Kemudian yang terakhir, tentu bagi warga Jamiah di kabupaten, apalagi sudah ada keputusan resmi PD Persis, insya Allah itulah yang menjadi panduan kita agar bersiasah kita ada dalam ridho Allah, koridor syariah. Ini sekali lagi perlu saya tegaskan, dimanapun pilkadanya, mau di kemarin di Banjar 2019, di Cirebon sama. Keputusan ini yang menjadi acuan. Oke. Nah, sekarang tersebarlah foto Amin Muhtar yang sedang begini. Tapi hebatnya orang politik mah, ngaji di Cimahi simbol tauhid wae dipolitisasi. Luar biasa. Tapi begitulah hebatnya. Jadi sekiranya nanti ibu bapak menerima ada foto Amin Muhtar karena sedang hangat mau pilkadal, nunggu tinggal Ustaz Amin oge cenah. Padahal itu teh tauhid jeung di mana ngaji nama di Cimahi, dimanapun. Tapi begitulah usum demokrasi. Tapi di mana menang tara aya 10% ke Amin Muhtar gitu. Nah itu ruginya 10 kali.
Jadi sekali lagi, inilah yang menjadi panduan. Mudah-mudahan keputusan jamiah ini diterima atas keikhlasan dan kesiapan sam'an wa ta'atan, maka ada keridhaan di dalam panduan syariah. Itu yang diharapkan bagi kita, bukan semata-mata menang kalahnya, tetapi benar secara syariat. Itulah yang menjadi acuan kita. Begitu Pak Cekap? Ya, jadi demikian yang bisa disampaikan. Nanti insya Allah kita foto bersama, tapi jangan begini. Nah, kumacana fotona, kieu teu meunang, kieu we pokona mah gitu. Demikian aqulu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan dulu ke penata acara. Tutup pula. Terima kasih kepada Al-Ustadz Amin Mukhtar yang telah menyampaikan materi yang berkaitan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.